Satu-satunya kebijaksanaan sejati adalah mengetahui bahwa Anda tidak tahu apa-apa. Sokrates. Jadi, pengetahuan janganlah menjadi prioritas yang utama. Mulailah dengan nilai-nilai integritas, disiplin, kemanusiaan, serta kehormatan. Jadi, doronglah dirimu sendiri melampaui garis akhir perjuangan hidupmu. Dan inilah Over the Top. Kisah dimulai dari seorang supir truk yang bernama Lincoln Hawk, kita sebut saja Elang, yang ingin menjemput sang putra sematawayangnya yang bernama Michael dari pernikahannya dengan seorang wanita yang bernama Christina. Dari awal hubungannya dengan Christina, orang tua Christina yang bernama Jason menentang hingga pada akhirnya mencoba untuk memisahkan kedua pasangan ini hanya karena perbedaan status sosial mereka. Hingga ketika Christina sang istri jatuh sakit sebelum operasi yang harus dilakukannya, dia meminta kepada Elang untuk dapat menjemput sang anak dari sekolahannya. Karena sang ayah memang telah memisahkan mereka sejak awal. Dikarenakan sudah hampir 10 tahun lamanya sang ayah telah menghilang dari kehidupan Michael, telepon tidak pernah, foto tidak ada, surat ucapan selamat hari jadi pun tiada. Bahkan doktrin sang kakek yang mengatakan bahwa ayahnya adalah seorang penjual narkoba, pemabok, juga pecundang, ditambah aktivitas serta lingkungan di sekolahnya yang mengharuskan dia untuk berbicara dengan aturan-aturan, membuat Michael sangat canggung serta kaku kayak kanebo kering yang dijemur. Hingga sementara itu, sang kakek yang mendengar bahwa cucunya telah dibawa oleh sang ayah, dengan sangat kesalnya dia lalu mengatakan akan membawa kasus tersebut ke Dewan Pembina. Terkadang yang namanya jabatan, uang bisa membuat seseorang menjadi sombong, keras kepala, hingga merendahkan orang lain. Ingat-ingatlah kawan, roda akan selalu berputar. Kadang kau bisa di atas, tidak mustahil kau akan kembali ke bawah. Kembali kepada Elang yang sudah keroncongan perutnya lalu mengajak Michael untuk rehat sambil mengganjal perutnya di tempat biasa para supir berhenti. Dan ketika Elang memesan makanannya, terlihat sang anak yang langsung mengeluarkan pengetahuannya tentang makanan yang tepat untuk dimakan. Saat sedang menunggu pesanan, tampak beberapa orang pria yang datang ke mejanya, dan salah satunya menantang Elang untuk unjuk gigi, unjuk kekuatan, alias adu panco. Dikarenakan beberapa waktu ini dia telah mendengar salah seorang supir truk akan mengikuti turnamen panco kelas dunia. Pada awalnya Elang enggan meladeninya, akan tetapi karena terus diprovokasi dan dia bukanlah tipe pecundang, dia pada akhirnya menerima tantangan tersebut. Tamparan khas untuk meningkatkan adrenalin si Smash dilawan dengan putaran topi ke belakang dari Elang. Saat Elang mulai terdesak, dia mulai mengubah posisi tangannya, mulai mengencangkan otot tangan, pinggang, leher, hingga bibirnya mulai sedikit naik. Pertandingan tersebut tidak luput dari pengamatan bapak pria botak. Tapi bukan si penjual barang antik, melainkan juara panco dunia 5 kali berturut-turut. Dan dia menunggunya bertarung di Vegas. Dan perjalanan pun dilanjutkan kembali untuk mengantarkan Mike ke ibunya yang saat ini sedang menunggu jadwal operasi di sebuah rumah sakit. Scene beralih ke rumah sakit, terlihat Jason sang kakek yang datang menjenguk Christina, hingga Christina mencoba untuk mengingatkan kepada sang ayah bahwasannya Elang adalah ayahnya Mike dan dia hanya ingin Mike mengenal ayahnya. Tentu saja keinginan sang putri ditolak mentah-mentah oleh Jason.
dan dia bergegas pergi dari tempat itu. Dan Jason memerintahkan kepada dokter yang merawatnya, siapapun yang nanti menelepon putrinya, dia harus mengetahuinya. Hingga dia meminta kepada pengawalnya agar menemukan sang cucu bagaimanapun caranya. Pada keesokan harinya, tampak Mike yang terbangun dengan gairah yang baru. Bagaimana tidak, dia terbiasa tidur di kasur yang empuk, selimut, AC guling, pokoknya lengkap. Sementara malam tadi dia harus tidur di truk di alam bebas, olahraga hingga mengenakan pakaiannya sobek. Sebuah kehidupan nyata di hadapannya, tidak dibuat-buat, tidak kaku, dan tidak perlu memberi hormat yang berlebihan kepada orang lain di sekitarnya. Dan yang paling membuat adrenalinnya terpacu, dia diajari membawa truk sang ayah, Amazing. This is great. I'm really doing it. This is great. Guys, jika hidupmu sudah sangat membosankan, jenuh, capek, cobalah untuk melakukan kegiatan di luar rutinitasmu dan temukan semangat baru di kehidupanmu. Elang yang melihat kondisi sang anak yang sedang kencang adrenalinnya dan berdasarkan dari pengalaman hidup yang dia dapat di luaran rumah, dan yang lebih utama adalah dia mampu melihat momen yang sangat pas, yang sayang jika dibiarkan begitu saja hingga dan pertarungan pun dimulai. Anak mami yang semua serba ada, serba dilayani, pada akhirnya harus menyerah. Bahkan di awal pertempuran, lemah, kalah sebelum bertanding. Elang yang melihat sang anak yang menangis karena kalah, berusaha keras untuk bisa membangkitkan jiwa petarungnya, memompa semangatnya, dan tidak membiarkan diri sendiri dikalahkan bahkan oleh dirinya sendiri. Hidup ini keras, Bung. Jangan pernah lari dari apapun juga, atau kau akan menyesal di kemudian hari. Mendengar motivasi sang elang, anak ayam berubah menjadi anak elang, dan dia kembali masuk dengan tatapan mata yang berbeda. Dan pada akhirnya, tekad, semangat mengalahkan pengetahuan. Bagaimana bisa badan kecil mengalahkan badan yang jauh lebih besar dari dirinya? Hingga kejadian tersebut disampaikannya kepada sang ibu yang tengah lemah berbaring. Dan saat telepon diberikan kepada elang, terlihat dua orang yang membawa Michael masuk ke dalam mobil. Dan kejar-kejaran di antara mereka pun terjadi. Shane lalu beralih kepada Jason. Tampak pengacaranya yang datang untuk mengingatkan kalau kemungkinan besar hak asuh akan jatuh di tangan elang bila terjadi sesuatu atas kondisinya Christina. Dan mendengarkan hal itu, Jason lalu meminta pengacaranya untuk melakukan berbagai macam cara, temukan celah, dan bila perlu membengkokkan hukum yang ada. Singkat kata, elang dan Mike yang sudah tiba di rumah sakit tempat sang ibu dirawat, dan alangkah terpukulnya mereka mendapati kabar bahwa sang ibu Christina telah meninggal sore tadi, tepatnya di ruang operasi, hingga membuat Mike marah dan mengungkit luka lama. Tiba di acara pemakaman Christina, elang datang dengan segala luka serta kesedihannya dikarenakan berpisah untuk selama-lamanya. Dan mengingat pesan dari Christina mendiang istrinya ditelepon agar anak mereka bisa bersamanya, pada akhirnya dia datang juga ke rumah Jason untuk berbicara dengannya. Dan seperti yang sudah elang duga, penolakan serta pengusiran dialaminya kembali hingga kesabarannya sudah habis, hingga cara baik-baik tidak diizinkan. Terpaksa truk parkir di depan pintu hingga pihak keamanan yang sangat cepat sekali datang. Kalau yang nelpon Rangkaya,
Rang berpengaruh, banyak duit bos, bebas. Jangankan di negeri Konoha, di negeri Amerika pun sarwa keneh sami mawon. Keesokan harinya, tampak sekretaris pribadi Jason datang menemuinya karena melihat sebuah celah yang sangat bagus yang bisa menguntungkan tuannya untuk hak asuh anak. Suap bos. Mendengar hal itu, Elang lalu bertanya apa keinginan sang anak, hingga didapat jawaban sang anak yang sangat jelas, terang benderang. Singkat cerita, Elang yang lagi memerlukan uang tambahan untuk mengikuti perlombaan adu panco terpaksa menjual truknya dengan harga yang sangat murah. Dan Mike baru mengetahui bahwa sang ayah selama ini banyak mengirimkan surat untuk sang ibu serta dirinya. Dia telah dicekoki doktrin yang salah selama ini dari sang kakek, hingga dia memutuskan untuk pergi menyusul sang ayah ke kompetisi. Kompetisi adu panco ini diikuti oleh beberapa orang dari berbagai negara, Jepang, Prancis, Italia, Swiss, dan babak penyisihan pun dimulai. Hingga pada akhirnya 8 nama dari yang terbaik yang nantinya akan memperebutkan tiket ke final dengan hadiah $100.000 dan sebuah truk yang bernilai $250.000. Pertarungan pun dimulai kembali. Lawan dari Elang adalah John Grizzly. Sementara itu, sang anak yang masih berusaha untuk datang coba untuk menghindari dari kejaran anak buah sang kakek. Pertarungan yang sangat alot, dan kali ini Elang dikalahkan. Akan tetapi karena ini adalah eliminasi ganda, artinya Elang masih bisa kesempatan kedua. Terlihat Jason pun sudah ada di arena kompetisi untuk mengejar sang cucu, hingga dia meminta Elang agar bisa dibawa ke hadapannya. Saat Elang memenuhi undangannya Jason, dia lalu diperlihatkan sebuah truk terbaik plus cek senilai $500.000 dengan catatan pergi dari hidup Michael. Akan tetapi Elang yang mempunyai harga diri menolak mentah-mentah tawaran Jason hingga dia berlalu pergi. Dan lawan selanjutnya dari Elang adalah Mad Dog Madison. Keras, dan itulah hidup, dikalahkan atau menang. Dan Elang kembali memenangkan pertarungannya. Kembali pertarungan dari 4 peserta yang tersisa antara sang bapak kepala botak juara tak terkalahkan dalam 5 tahun berturut-turut dengan Carl Adams, dan pertarungan antara Harry Bosco dengan Elang yang pada akhirnya dimenangkan oleh Elang juga Bull Harley. Michael datang pada saat yang tepat. Dia datang menambah motivasi sang ayah yang sedang memerlukan pembakaran semangat karena lawan yang nanti akan dihadapinya adalah juara dunia 5 kali berturut-turut. Dan di pertandingan terakhir dia menarik tangan terlalu keras hingga ototnya sedikit terkilir. Ingat sobat, seberapapun motivasi diberikan oleh orang lain, yang terpenting adalah motivasi dari dirimu sendiri. Doa, usaha yang sungguh-sungguh, itulah tugas dirimu. Dan pada akhirnya pertarungan pun dimulai. Ingat kawan, akan selalu ada provokasi yang bisa melemahkanmu. Stay fokus. Tampak kedua tangan sang juara terlepas hingga wasit harus mengikat agar tidak terlepas kembali. Hingga Bull melakukan intimidasi yang berlebihan kepada Elang. Akan tetapi hal itu justru membuat Elang tersulut apinya. Matanya tajam, semua dikerahkannya untuk membalas perlakuannya Bull. Dan saat bibirnya sudah meninggi, dengan melebarkan jari-jarinya, dia mulai menekan serta mendorong jarinya Bull. Dan
sang juara baru telah hadir. Sob, juara sejati adalah dia yang bisa mengalahkan dirinya sendiri, dikarenakan musuh yang terbesar adalah hawa nafsunya. Dan film pun berakhir.